Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang LSB atau Least Significant Bit. Anggota dari kelompok kami ada saya, Syais Al-Azmi, NRP 053994000003. Lalu selanjutnya ada Lambang, NRP 053994000006. Lalu ada Noval, NRP 7, Clarissa Fatima, NRP 12, dan Gavin Bagus, NRP 28. Oke. Jadi yang akan dibahas di presentasi ini, yang pertama apa itu steganografi, lalu yang kedua ada apa itu LSB, lalu kelebihan dan kekurangannya, lalu ada contoh, dan di akhir ada algoritma. Di sini ada salah penulisan, harusnya itu nomor 6. Oke. Jadi yang pertama steganografi. Jadi apa sih steganografi itu? Jadi steganografi itu adalah sebuah ilmu, teknik, ataupun seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima rahasia tersebut. Nah, pesan rahasia yang akan disembunyikan akan disisipkan pada suatu media penampung seperti citra atau gambar, suara, video, dan sebagainya yang tidak mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Jadi medianya itu bebas, mau gambar atau foto, suara ataupun video, intinya gambarnya itu atau pesannya itu tersembunyikan di dalam media yang kita pilih. Nah, format yang populer dalam steganografi gambar digital adalah Graphic Interchange Format atau GIF dan Joint Photographic Expert Group atau JPEG dan Portable Network Graphics atau PNG. Di samping itu banyak juga metode dan literatur yang dikembangkan dengan menggunakan format bitmap atau BMP karena alasan struktur data yang lebih sederhana. Nah, terus istilah-istilah yang digunakan atau terminologi yang akan digunakan selanjutnya adalah ada message, yaitu pesan yang ingin disembunyikan. Cover image adalah gambar asli. Carrier image adalah gambar yang sudah dimasukkan message di dalam dengan algoritma tertentu. Lalu selanjutnya ada embedding atau proses enkripsi, yang berarti proses memasukkan message ke cover image. Lalu yang kedua ada extracting atau decrypt, itu adalah proses pengambilan message dari carrier image. Nah, oke, selanjutnya ada LSB akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai list significant bit atau LSB-nya sendiri. Next. Ya, jadi list significant bit adalah bagian dari barisan data biner atau baris 2 yang mempunyai nilai paling tidak berarti atau yang paling kecil. Biasanya terletak di sebelah kanan dari barisan bit. Nah, LSB ini adalah teknik yang paling umum digunakan dalam enkripsi dan dekripsi informasi rahasia. Cara kerja dari LSB yaitu dengan mengubah redundant cover image yang tidak berpengaruh secara signifikan dengan bit dari pesan rahasia. Dalam hal ini, akan menyisipkan bit terendah pada data pixel yang menyusun pada file tersebut di akhir file. Seperti contoh di biner yang ada di kanan ini, jadi yang paling kanan sendiri itu ada LSB-nya. Gitu. Next. Jadi misal ada sebuah pixel hex-nya 1, kemudian bernilai 101, kemudian memiliki biner 011000101. Kemudian apabila terdapat pesan yang disisipkan, di mana nanti mengubah angkanya menjadi 0, perbedaan dari 100 dengan 101 itu kan tidak berbeda jauh, sehingga tidak akan terlihat berbeda secara signifikan dari mata manusia. Kira-kira seperti itu. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelebihan LSB. Yang pertama itu algoritmanya sederhana. Lalu yang kedua, implementasi yang banyak digunakan pada aplikasi steganografi itu menggunakan LSB metodenya. Yang ketiga, perubahan citra yang tidak terlalu terlihat oleh mata manusia karena hanya mengganti bit terakhir. Lalu selanjutnya adalah kekurangan LSB. Yang pertama, pesan yang disisipkan terbatas apabila dibandingkan dengan teknik steganografi yang lainnya. Lalu yang kedua, karena metode yang sangat lama, banyak aplikasi penyerang atau aplikasi ekstraksi yang dapat mengekstrak pesan dari stego image dengan
menggunakan metode LSB ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian akan saya jelaskan tentang contohnya. Ini contohnya terdapat gambar dengan pixel 4x4, di mana setiap pixelnya itu binernya seperti yang ditampilkan pada layar itu, ada 101, 103, dan seterusnya. Next. Nah, ini kemudian dari nilai pixelnya itu kita ubah menjadi biner. Setelah diubah menjadi biner, akan menjadi sebelah kanannya itu 0110 dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kita akan menyisipkan pesan. Misalnya karakter ASCII A itu kan nilainya 65. Itu kemudian diubah menjadi biner. Kemudian next kita sisipkan di less significant bitnya. Sesuai dengan kelebihan LSB tadi, ketika disisipkan maka gambarnya tidak akan berubah terlalu signifikan. Ya, kemudian algoritmanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah algoritma penerapan dari steganografi menggunakan metode LSB, least significant bit. Oke, jadi di sini ada cover image-nya, ini gambar Mbak Lena yang akan digunakan. Kemudian ada message-nya. Waduh, ya message-nya ini kurang lebih itu ya teks biasa seperti itu yang akan dimasukkan ke dalam gambar. Next. LSB itu sebenarnya kan bit paling akhir. Namun dalam pengolahan algoritmanya itu bisa dirubah menjadi 2 bit paling akhir, 3 bit paling akhir, dan seterusnya. Namun ketika kita menambahkannya bukan hanya 1 bit terakhir, tapi menjadi 3 bit terakhir, 4 bit terakhir, dan lebih tinggi lagi, itu akan membuat steganografi LSB ini menjadi lebih tidak efektif dalam penerapannya. Oke, next. Dalam algoritma ini kita menggunakan 3 bit terakhir sebagai penerapan dari penyisipan pesan yang akan dimasukkan ke dalam sebuah gambar. Di sini kita menggunakan fungsi yaitu myBitCMP, di mana myBitCMP ini akan melakukan komparasi dari bit pixel dengan least significant bit yang akan kita pakai. Kita ketahui bersama tadi bahwasannya setiap pixel itu bisa digambarkan sebagai sebuah nilai biner 8 bit atau 1 byte. Kemudian itu nanti 3 bit paling belakangnya akan dibuat menjadi 0 semua. Nah, ini menggunakan fungsi myBitCMP. Kemudian pada fungsi ini kan kita lihat ya, max n atau 2 pangkat n kurangi 1, di mana n itu adalah nilai dari argumen dari myBitCMP. Pada fungsi yang kita jalankan ini menggunakan bahasa pemrograman MATLAB, n-nya ini adalah 8. 2 pangkat 8 kurangi 1 berarti 255. Kemudian FMT itu atau formatnya itu unsigned integer 8. Nah, kemudian kita akan melakukan negasi terlebih dahulu pada max n atau 255. Jadi ketika 255 itu dinegasi, nilainya menjadi 1000, jadi 1 bit paling depannya itu nilainya 1 dan bit di belakangnya nilainya 0. Kemudian untuk output 1 itu adalah akan melakukan pengenolan kepada 3 bit paling belakang. Kemudian dari panjang biner ini yang sudah kita dapatkan ini kita akan kurangi. Ketika dikurangi nanti akan didapatkan sebuah nilai bit yang nilainya itu 3 bit belakangnya bernilai 0. Oke, next. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan setting dari 3 bit paling belakangnya menjadi 0, kita akan rubah supaya 3 bit belakangnya tadi itu bisa diisi sesuai dengan pesan yang disisipkan. Di mana kita pakai fungsi yang cukup panjang di sini. Yang pertama itu bit shift. Bit shift itu artinya kita melakukan shifting di dalam bitnya, di mana output LSB itu artinya adalah nilai biner dari ASCII-nya atau teks yang ingin disisipkan.
Nah, itu digeser sebanyak berapa? Sebanyak 8 dikurangi bit LSB. Bit LSB-nya itu 3. Jadi, karena tadi yang kosong itu adalah 3 bit paling belakang, yang dimasukkan ke dalam situ pesan teks kita, yang sudah berbentuk biner. Kemudian setelah di-shifting, ini akan dilakukan N. Kita ketahui bahwasanya N itu kan 1N1 itu nilainya 1, 1N0 itu nilainya 0. 255 itu secara biner nilainya 111, semuanya 1 dalam 8 bit block itu nilainya 1 semua. Itu ketika di-N-kan dengan shifting kita tadi, itu akan mendapatkan nilai yang sama untuk sesuai dengan shiftingnya tadi. Jadi ketika nilainya 1, hasilnya juga 1, nilainya 0, 1N0, nanti nilainya juga 0. Kemudian ini akan di-packing ke dalam unsigned integer 8 bit. UINT 8 ini artinya sebagai format encodingnya ya, atau UTF-8 biasa kita kenalnya. Oke, next. Nah, ketika tadi kita sudah dapatkan nilai pixel yang baru, yaitu pada variabel yang kita simpan pada slide sebelumnya, yaitu output ekstraksi, itu akan disimpan ke dalam variabel image gambar akhir, dan juga untuk kita perhitungan PSNR dan juga MSE-nya sebagai kalkulasi apakah metode steganografi kita ini bisa dikatakan efektif atau tidak, apakah benar-benar merubah sangat banyak dari sisi visualisasi gambar atau tidak. Ya, seperti pengecekan pengolahan citra gambar pada umumnya, di mana ketika MSE-nya itu semakin sedikit, itu artinya steganografinya itu lebih efektif, dan jika PSNR-nya semakin tinggi, itu menandakan bahwasanya steganografinya itu juga efektif. Oke, itu untuk pengecekan akhirnya saja. Dan sekarang bisa kita bandingkan bahwasanya ini ada gambar utama dan juga pesan. Nah, pesannya itu lorem ipsum dimasukkan ke gambar utama. Kemudian ketika sudah dilakukan penyisipan pesan tadi, akan disimpan dalam dalam gambar namanya hasil LSB. Terlihat itu seperti tidak ada perbedaan, karena yang memang diganti cuma 3 bit paling belakang. Kemudian ketika dari gambar hasil LSB ini akan diekstraksi, dan munculnya juga pesannya, yaitu lorem ipsum, sama seperti ketika kita menyisipkan pesannya juga. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa referensi yang sangat membantu dalam pengerjaan tugas kami. Oke, ada dari ya banyak sekali. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait steganografi menggunakan metode least significant bit. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, dan saya mewakili kelompok 5 mengucapkan jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.